Mengapa kita mempelajari studi tentang korosi dan degradasi material? Berdasarkan fakta, dapat terlihat bahwa mempelajari masalah korosi sangatlah penting, karena hal ini tidak hanya menyangkut upaya peningkatan kualitas logam yang dihasilkan, tetapi juga menyangkut efisiensi penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Dengan pengetahuan tentang jenis dan pemahaman mekanisme penyebab korosi dan degradasi, adalah mungkin untuk kita mengambil tindakan pencegahan yang akan terjadi. Nah, kita akan membahas korosi secara lebih mendalam lagi. Korosi adalah proses pengerusakan logam akibat reaksi elektrokimia antara logam dengan lingkungan. Proses korosi terjadi secara alamiah, yaitu logam kembali bersenyawa dengan oksigen sebagaimana bahan baku pada proses ekstraksi metalurgi pembuatan logam yang juga bersenyawa dengan oksigen. Sehingga korosi adalah kebalikan dari proses ekstraksi metalurgi, di mana sejumlah energi yang dibutuhkan untuk proses pembuatan logam kembali dilepaskan pada proses korosi. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia. Misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Korosi pada besi terjadi karena kontak dengan air. Pada besi tersebut ada yang menjadi anode dan ada yang menjadi katode. Berdasarkan nilai potensial reaksinya, besi merupakan logam yang mudah mengalami korosi. Logam-logam lain yang mempunyai nilai potensial elektrode lebih besar dari 0,4 akan sulit mengalami korosi, sebab dengan potensial tersebut akan menghasilkan eoraksi yang lebih kecil dari 0 atau negatif. Ketika kontak dengan oksigen di udara, logam-logam perak, platina, dan emas mempunyai potensial elektrode lebih besar dari 0,4 V, sehingga sulit mengalami korosi. Tingkat korosi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korosi pada pagar besi. 1. Jumlah zat pencemaran di udara. 2. Suhu. 3. Kelembapan kritis. 4. Arah dan kecepatan angin. 5. Jumlah curah hujan. Dan 6. Elektrolit. Polarisasi konsentrasi. Polarisasi konsentrasi merupakan fenomena ketidakseimbangan transport antara komponen terlarut di fasa bulk dan di permukaan membran. Lingkungan korosi. Lingkungan korosi termasuk atmosfer, larutan berair, tanah, asam, basa, pelarut anorganik, garam cair, logam cair, dan yang tak kalah pentingnya, tubuh manusia. Berdasarkan Tonase, korosi atmosferik merupakan penyebab kerugian terbesar. Kelembapan yang mengandung oksigen terlarut adalah agen korosi utama. Tetapi, zat lain yang termasuk senyawa sulfur dan natrium klorida juga dapat berkontribusi. Degradasi adalah suatu reaksi perubahan kimia atau peruraian suatu senyawa molekul atau molekul yang lebih sederhana secara bertahap. Degradasi polimer dasarnya berkaitan dengan terjadinya perubahan sifat karena kata rantai utama makromolekul. Pada polimer linier, reaksi tersebut mengurangi massa molekul atau panjang rantainya. Sesuai dengan penyebabnya, kerusakan atau degradasi polimer ada beberapa macam, yaitu kerusakan termal panas, fotodegradasi cahaya, radiasi energi tinggi, kimia, biologi biodegradasi, dan mekanis. Oksidasi. Apa yang dimaksud dengan oksidasi? Oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan elektron. Dapat dikatakan bahwa oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen. Oksidasi memperlakukan korosi bahan logam dalam reaksi elektrokimia yang terjadi dalam larutan air. Selain itu, oksidasi paduan logam juga dimungkinkan dalam atmosfer gas, biasanya udara, di mana lapisan oksidasi atau kerak berbentuk pada permukaan logam.
pelapukan. Pelapukan adalah proses alterasi dan fraksinasi batuan dan material tanah padat atau dekat permukaan bumi yang disebabkan karena proses fisik, kimia, dan biologi. Pelapukan merupakan proses alami yang menghancurkan batuan menjadi tanah.